kita akan melaksanakan supervisi akademik ya Bu Fitra ya. Bu Fitra hari ini supervisinya di kelas mana Bu Fitra? Kelas 10 Pak. Kelas 10, jurusannya? Jurusan ATKP dan ATPH. Oh, 2 jurusan ya, jadi 1 ya. Mata pelajarannya apa Bu Fitra? Mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan jadi kenapa digabung itu karena 2 ini ya, mata pelajarannya ini agama ya. Iya, siswanya kan sedikit. Iya betul. Berarti Bu Fitra nanti saat masuk itu tujuan pembelajarannya apa Bu Fitra? Tujuan pembelajarannya yang pertama dari segi pengetahuan ya, melalui kegiatan diskusi atau tanya jawab dengan penerapan model pembelajaran problem based learning serta pendekatan saintifik untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ya Bu Fitra ya. Oh, berarti nanti itu yang mau dikembangkan itu yang pengen dicapai dari pembelajaran Bu Fitra ini nanti fokusnya kemana nih Bu Fitra? Yang pertama dari segi spiritualnya Pak, kemudian itu juga dari pengetahuan, kemudian keterampilan mental. Jadi diharapkan melalui pembelajaran itu karakter anak-anak ini bisa semakin bertumbuh seperti itu, menjadi lebih baik. Penasaran saya nanti Bu Fitra gimana Bu Fitra. Nah, kalau strateginya apa nanti yang digunakan Bu Fitra biar bisa mencapai apa yang Ibu Fitra ingin kembangkan seperti itu Bu Fitra? Strateginya melalui pembelajaran berdiferensiasi ini tadi Pak. Ya. Pembelajaran sosial emosional, kemudian melalui pendekatan kepada siswa, jadi harus lebih mengenal kebutuhan siswa itu bagaimana dan harus lebih mengenal karakter mereka secara individu kan karena berbeda-beda ya, jadi harus ada pendekatan kepada masing-masing siswa ini. Jadi kita akan tahu pembelajaran mana yang cocok ya untuk masing-masing siswa, karena tentu gaya belajarnya tentu akan berbeda ya Pak, sesuai dengan karakter dan gaya belajar siswa itu. Jadi sebelumnya Bu Fitra sudah mendata nih gaya belajar mereka begitu ya Bu Fitra ya. Oh mantap Bu Fitra. Baik Bu Fitra, nanti kita akan coba laksanakan. Waktunya berapa jam nih Bu Fitra? Dari awal sampai akhir pembelajaran nanti. Berapa JP nih Bu Fitra laksananya? 1 jam pelajaran. 1 JP ya karena agama ya Bu Fitra ya. Nanti saya perlu mengobservasi saat pelaksanaan Bu Fitra mengajar gitu ya Bu Fitra ya. Bu Fitra pengennya saya duduknya di mana nih? Apakah boleh saya masuk dalam kelas atau mengamati dari belakang atau bagaimana Bu Fitra? Terserah saja Pak. Bebas saja ya Bu Fitra ya. Baik Bu Fitra. Kapan kita mulai waktunya Bu Fitra? Bisa kita mulai Pak. Mulai sekarang ya Bu Fitra. Baik Bu Fitra, silakan Bu Fitra kembali ke kelas menyiapkan siswanya. Nanti saya akan menghampiri Bu Fitra untuk melakukan observasi Bu Fitra. Terima kasih Bu Fitra. Ya, coba ini maju punya. Alasannya kenapa
sekali kami ingin belajar, berkatilah kami. Amin. Ya, terima kasih Mia. Baiklah, supaya hari ini kita bisa lebih bersemangat belajar, lebih menghayati pelajaran yang akan kita terima ya. Kita bersama-sama menyanyikan pujian dulu ya, dengan yang sudah dibagikan tadi. Kita bersama-sama akan menyanyikan pujian terima kasih Tuhan ya. Biar perasaan kita yang penuh semangat, perasaan kita tadi yang damai, ataupun mungkin ada yang sedih, ada yang marah dan sebagainya. Kita naikkan semuanya kepada Tuhan melalui ungkapan dan pujian terima kasih kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan, nomor 69. Silakan berdiri semua. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat, dengan kesungguhan hati kita ya. Tapi pujian terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Ya, sebelumnya Ibu siapa yang tidak hadir hari ini? Insan. Oh, Insan ya. Berarti ada satu orang saja ya yang tidak hadir hari ini. Ya baiklah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang alat pembaharu kehidupan ya, dengan submateri yaitu menjadi manusia baru. Kemudian selanjutnya, apa sih manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari materi Allah sebagai pembaharu kehidupan ini ya? Yang pertama, melalui kegiatan atau materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu materi tentang keberadaan Allah sebagai pembaharu kehidupan manusia, yaitu kita akan memiliki rasa ingin tahu, kemudian tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, kemudian percaya diri, pantang menyerah, serta memiliki responsif atau berpikir kritis ya, dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik ya. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang Ibu akan menunjukkan untuk kalian sebuah gambar. Kira-kira gambar apa ini ya? Mungkin kalian pernah melihat. Apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat gambar ini? Kira-kira apa? Apa yang langsung terlintas di pikiran kalian ketika kalian melihat tadi siapa saja yang ada di gambar ini? Ada Hawa, kemudian siapa lagi? Iya. Mungkin kalian masih ingat cerita tentang Adam dan Hawa? Iya, jatuhnya manusia ke dalam dosa ya. Nah, tentu gambar ini berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Karena materi kita tadi tentang menjadi manusia baru ya. Nah, apa sih hubungannya? Coba. Ini tadi ceritanya manusia jatuh ke dalam dosa ya. Nah, apa saja akibat dari perbuatan dosa itu? Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, yang kalian ketahui, yang kita alami pada saat ini, apa saja? Ketika manusia sudah berdosa, kerusakan, kehancuran, atau perbuatan apa saja yang dilakukan oleh manusia ketika sudah jatuh ke dalam dosa tadi? Mungkin bisa kalian berikan contoh? Apa? Di materi yang sebelumnya kita sudah belajar ya tentang mungkin bencana alam. Nah, bencana alam apa saja yang diakibatkan oleh manusia? Ada yang minggu sebelumnya kita sudah belajar. Ada yang tahu? Apa? Tanah longsor. Ada lagi? Bencana alam atau kerusakan alam yang diakibatkan oleh manusia yang berdosa. Banjir. Karena apa?
banjir disebabkan oleh apa? Karena membuang sampah sembarangan. Kenapa dia membuang sampah sembarangan? Karena belum memiliki kesadaran tadi ya. Karena seorang yang sudah hidup di dalam Tuhan, dia akan melakukan hal yang baik ya. Nah, seperti itu ya. Baiklah, sekarang ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Tadi yang sudah dibagi, silakan bergabung dengan kelompoknya. Ya, ini kursinya banyak ya. Ya, berarti sebelah sini kelompok 1, mana kita lihat tadi? Menit ya. Untuk kelompok 1 itu dari Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Itu ya. Kemudian ini kelompok 2. Kelompok 2 Yohanes 3 ayat 1 sampai 8. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8. Di situ untuk kelompok 3 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. Sudah menemukan? Nah, setelah sudah menemukan masing-masing, silakan setiap kelompok untuk boleh membuat karya ya, baik itu dalam bentuk puisi atau lagu atau gambar atau poster ataupun slip Alkitab atau kartu ucapan. Silakan ya. Sudah semua? Ya, baiklah, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kita mulai dari kelompok yang sebelah sana dulu ya. Halo. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Christian Dewardianto. Nama saya Rizky Christian. Nama saya Prato. Nama saya Ivan Regi Tinaldo. Di sini kami akan menyanyikan pujian yang berjudul Sentuh Hati Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Ya, selanjutnya Salam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ivadia Agustustina, saya Lia, saya Diana. Di sini kami akan membacakan kartu ucapan untuk Tuhan Yesus dari ayat dari Yohanes
Pasal 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka dari ayat itu, lahirlah kembali manusia menjadi milik Allah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk semua penyertaanmu dalam hidup kami, Yesus. Sekian. Ya, tepuk tangan. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena keseluruhan yang hanya dari Tuhan dan kesalahan datang dari setan. Kita hanyalah korban. Shalom. Shalom. Salam. Shalom. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Saya Mesianin Gani, saya Irma, saya Jessica, saya Litya. Kami akan mempresentasikan isi dari ayat Alkitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 34. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan nenek moyang mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka demikianlah firman Tuhan. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu. Mengucapkan terima kasih hari ini semua karya yang bagus luar biasa ya, baik itu tadi dari puisi, lagu, kemudian ada kartu ucapan ya, tepat untuk kita semua. Baiklah anak-anak yang saya kasihi, sekarang kita ingin menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Silakan. Kesimpulan, pembaharuan adalah suatu proses yang berkesinambungan dan menyeluruh selama kita hidup di dunia ini. Pembaharuan hidup merupakan inisiatif dari Tuhan yang terus memperbaharui kita agar tidak jatuh ke dalam dosa. Serahkan diri kita kepada Tuhan untuk diperbaharui dan percaya akan janji Tuhan yaitu hidup kekal bersamanya. Boleh kita nikmati di masa mendatang. Ya, baiklah sekarang kita sudah menjadi manusia yang baru ya. Kita sudah menanggalkan manusia kita yang lama ya. Sekarang kita semua sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan ya. Baiklah. Perkenalkan, nama saya Maria Kristina, saya dari 10 TPH 1. Kesan dan pesan yang saya ambil dari pelajaran hari ini adalah kita manusia yang tua akan digantikan menjadi manusia yang baru oleh Tuhan Yesus dalam pembaptisan. Sekian, terima kasih ya. Tepuk tangan. Baiklah, sekarang kita akan mengevaluasi ya hasil proses belajar kita pada hari ini. Jadi kita lihat ya, apakah kalian sudah paham dan sudah mengerti pelajaran yang sudah kalian terima pada hari ini. Sekarang itu akan bagikan, kita akan bersama-sama mengevaluasinya ya. Tidak, coba ibu dulu. Nah, di situ ada soalnya ya, yang dikasih indikatornya. Anak-anak, tadi hari ini kita sudah belajar menjadi manusia baru ya. Nah, sekarang kita sudah menjadi manusia baru. Hendaklah kita menghasilkan buah-buah roh ya di dalam kehidupan kita. Apa saja tadi, yaitu kasih, sukacita, sejahtera, kebaikan, lagi kesabaran, kesetiaan, dan menguasai ya. Nah, untuk materi kita selanjutnya, kita akan belajar tentang menjadi pembawa damai ya. Untuk materi kita yang selanjutnya. Baiklah, kita akan mengakhiri pelajaran kita pada hari ini yang akan kita tutup dengan doa ya, yang akan dipimpin oleh Rian. Silakan Rian. Dari amin. Amin. Selamat siang, shalom.
refleksi pasca observasi. Kemarin saya sudah melakukan sama Bu Fitra observasi. Kemudian saya juga sudah melakukan observasi di mana Bu Fitra mengajar di kelas. Saya amati gitu ya Bu Fitra ya. Saya juga banyak belajar kemarin dari pelaksanaan pembelajaran yang sudah Bu Fitra lakukan di kelas ya. Kemarin Bu Fitra mata pelajarannya ada Kristen ya Bu Fitra ya. Gimana pelaksanaan pembelajaran kemarin Bu Fitra? Ya, cukup menyenangkan. Iya, menyenangkan gitu ya. Ada nggak Bu Fitra ketemu kendala atau apa sama pelaksanaan kemarin? Ada Pak. Iya, apa Bu Fitra Kendalanya kendala? itu pada saat itu mungkin ada siswa yang kurang memperhatikan ya. Oke, Itu kurang memperhatikan ya Bu Fitra ya. Itu kendala dari Bu Fitra ya Bu Fitra ya. Ada nggak lagi yang selain kendala berupa kurangnya perhatian dari siswa saat pelaksanaan pembelajaran kemarin? Bu Fitra, kira-kira apa yang bisa direfleksikan Bu Fitra dari pelaksanaan awal hingga akhir Bu Fitra? Menurut Bu Fitra bagaimana pelaksanaan kemarin Bu Fitra? kemudian dari saya juga kurang siap gitu ya Pak. Kemarin itu sebenarnya kan sudah bikin PowerPoint gitu ya untuk pembelajaran itu, tapi karena kendala pada saat itu laptop saya tidak bisa gitu ya Pak untuk eksekusinya, jadi hanya menggunakan media gambar. Dan kebetulan pada saat itu juga ketika mau print gambarnya itu juga printernya tintanya juga bermasalah gitu Pak. Jadi gambarnya juga jadinya kurang bagus gitu. Maksud pelaksanaan pas pemaparan materi itu Iya. kemarin ya Bu Fitra ya. Bu Fitra menggunakan media berupa gambar. Iya. Gitu. Padahal harapannya Bu Fitra pengen menggunakan PowerPoint sudah disiapkan sebenarnya. Jadi tujuan kita Bu Fitra melakukan pasca observasi ini sama-sama Bu Fitra. Bukan saya ingin mengkoreksi Bu Fitra, mohon maaf sebelumnya, bukan mengkoreksi Bu Fitra salahnya di mana. Cuma kita sama-sama belajar Bu Fitra. Saya juga ingin belajar dari Bu Fitra gitu bagaimana melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah tadi Bu Fitra bilang ke saya bahwa Bu Fitra kurang siap ya Bu Fitra ya saat melaksanakan pembelajaran di kelas. Bu Fitra, menurut Bu Fitra dari skala 1 sampai 10 Bu Fitra, kemarin itu kesiapan Bu Fitra itu di skala berapa Bu Fitra? Mungkin cuma di skala kalau untuk agama ya, karena agama ya Pak. Jadi saya ambil di nilai terendah kalau untuk agama ya, pelajaran agama itu di 7 Pak. Itu tidak terendah ya. Untuk 7 itu Bu Fitra dasarnya karena ini mata pelajaran agama. Nah, kalau dari 7 itu skala dari 7 sampai 10, rencana Bu Fitra kalau Bu Fitra sebenarnya pengen siap gitu Bu Fitra ya saat melaksanakan pembelajaran, perlu peningkatan ke angka 8, angka 9 dan seterusnya. Apa-apa saja yang sebenarnya Pak Ari, saya bakalan siap kalau begini Bu. Pak Ari seperti itu. Bagaimana Bu Fitra? PowerPoint Pak ya, mungkin akan lebih bagus ya pembelajarannya kalau menggunakan PowerPoint, seperti harus siap lagi gitu ya. Dari segi media Bu Fitra sudah paham ya kurangnya Bu Fitra di mana gitu ya Bu Fitra ya. Saya sependapat dengan Bu Fitra, setuju Bu Fitra. Berarti Bu Fitra kedepannya nih Bu Fitra, kita kan sudah mengetahui nih bahwa dari segi kesiapan kemarin pelaksanaan pembelajaran Bu Fitra yang menurut Bu Fitra masih kurang. Kedepannya Bu Fitra, bila ada lagi Bu Fitra kita melakukan supervisi akademik, berarti yang perlu Bu Fitra siapkan apa saja Bu Fitra? Mempersiapkan media yang tadi ya Pak, PowerPoint tadi, kemudian juga belajar untuk lebih memahami siswa lagi, karakter mereka, gaya belajar mereka gitu ya Pak, sehingga bisa memilih pendekatan apa yang cocok untuk mereka, kemudian strategi pembelajaran apa yang cocok untuk mereka sesuai dengan karakteristik mereka gitu Pak. Setuju saya Bu Fitra ya dengan pendapat Bu Fitra. Kemarin Bu Fitra saat saya observasi
kita kan titik fokus poin kita waktu itu adalah pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan karakteristik siswa. Menurut saya Bu Peter sudah bagus, sudah bisa menampilkan pembelajaran berdiferensiasi waktu itu Bu Peter. Khususnya saya amati yang sudah muncul adalah pembelajaran berdiferensi produk itu, di mana saat itu saya lihat Bu Peter sudah menyiapkan bagaimana siswa bisa melaksanakan diskusi hingga menampilkan produk. Ada yang saya lihat kemarin kalau tidak salah ya Bu Peter ya, apa saja kemarin 3 ya Bu Peter ya. Puisi, betul. Lagu. Kemudian kemarin kartu ucapan. Iya, kak itu ya Bu Peter. Yang hidup tuh yang saya sangat seru itu yang lagu kemarin, hidup suasana kelas waktu mereka menyampaikan lagu. Saya mengapresiasi Bu Peter sudah bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Bu Peter kemarin juga sudah mampu melaksanakan pembelajaran sosial emosional Bu Peter. Saya lihat Bu Peter juga sudah menampilkan atau menyiapkan media berupa roda emosi gitu ya. Bu Peter sudah menyampaikan atau mengkonfirmasi perasaan siswa atau murid saat masuk sebelum pembelajaran dimulai. Itu sudah juga merupakan kelebihan dari Bu Peter menurut saya. Nah, untuk kekurangan-kekurangan tadi Bu Peter sudah menyampaikan bahwa belum bisa maksimal di media pembelajaran ya Bu Peter ya. Berarti selanjutnya begini Bu Peter, pengembangan selanjutnya terkait media pembelajaran. Ada nggak rencana-rencana Bu Peter media pembelajaran selain PowerPoint, apa yang bisa Bu Peter kembangkan untuk media pembelajaran nanti Bu Peter? Selain PowerPoint mungkin dalam bentuk mengajak mereka drama di praktek langsung. Aktivitas pengembangannya seperti itu ya Bu Peter ya. Kalau oke, yang pertama Bu Peter tadi mau mengembangkan PowerPoint ya Bu Peter ya. Ukuran keberhasilan PowerPoint yang Bu Peter buat nanti kira-kira apa Bu Peter? Inilah medianya sudah berhasil gitu di saya buat itu, ukuran keberhasilannya seperti apa Bu Peter? Mungkin kalau menggunakan PowerPoint itu kan akan lebih menarik gitu Pak. Siswa tertarik saat memulai ukuran keberhasilannya seperti itu ya Bu Peter. Kan di PowerPoint-nya nanti kan akan ditampilkan mungkin gambar-gambar, mungkin ada video yang sesuai dengan materinya. Jadi di PowerPoint-nya nanti juga rencana Bu Peter mau disisipkan video-video tentang terkait pembelajaran. Dari segi PowerPoint, penyiapan perangkat media pembelajaran PowerPoint, ada nggak perlu dukungan orang lain atau dukungan apa yang Bu Peter perlukan Bu Peter? Mungkin kalau dukungan dari orang lain, seperti mungkin saran gitu ya Pak, masukan dan mungkin ada kendala atau ada yang saya kurang pahami, saya kan bisa menanyakan untuk belajar gitu Pak. Kemarin ya Bu Peter, tadi Bu Peter bilang kendalanya kemarin printer Bu Peter yang menyiapkan, kemudian laptop saya Pak, laptop bermasalah Bu Peter. Jika di kemudian hari Bu Peter kita akan melaksanakan supervisi akademik lagi Bu Peter, terjadi kendala yang sama Bu Peter, bagaimana antisipasi Bu Peter untuk menghadapi kendala yang sama tersebut? Iya. Mungkin yang pertama saya mungkin meminjam laptop orang lain ya Pak, untuk membeli mampu gitu ya Pak dalam waktu dekat. Jadi mungkin pinjam dengan rekan, kemudian printernya juga cari yang baik ya gitu, printernya yang bagus, yang punya sekolah gitu kan ada. Iya Bu Peter, kalau ke depannya perlu bantuan saya, misalnya mau minjam laptop saya siap membantu Bu Peter ya Bu Peter ya. Kemudian Bu Peter kembali ke aktivitas pengembangan, tadi Bu Peter bilang ingin membuat suatu skenario pembelajaran khususnya ketika menggunakan drama gitu ya Bu Peter ya, biar lebih menarik gitu ya Bu Peter ya pembelajarannya. Kalau pembuatan drama itu gimana ceritanya Bu Peter, skenario-nya? Setiap siswa ini, saya akan ingatkan dulu dramanya berhubungan dengan materi itu, kemudian semua siswa itu terlibat gitu Pak. Jadi mereka akan memilih karakter yang sesuai dengan diri mereka, kemudian ditampilkan, kemudian kita buat videonya gitu. Ada produk Iya, hasilnya. produknya. Di situ berarti ya
akan muncul tadi Bu Fitra jiwa kepemimpinan murid untuk memilih perannya saat bermain drama itu ada unsur apa ya, kebebasan buat murid gitu ya untuk menentukan. Nah di situ muncul juga diferensiasi Bu Fitra. Saya penasaran nanti Bu Fitra kalau supervisi akademik selanjutnya Bu Fitra mau menggunakan skenario tersebut. Nah berarti ukuran keberhasilannya nih Bu Fitra kalau misalnya menggunakan skenario pemain drama nanti Bu Fitra seperti apa ukuran keberhasilan? Oh berhasil nih pembelajarannya saat menggunakan skenario pembuatan produk berupa drama gitu Bu Fitra. Ukurannya menggunakan apa maksudnya Kak? Kalau misalnya PowerPoint kan, oh PowerPoint saya ini berhasil ketika siswa merasa tertarik seperti itu, menyaksikan saya memaparkan materi. Kalau drama bagaimana? Oh dramanya ini berhasil nih, gimana itu? Mungkin mereka akan terlibat semua gitu kan Kak. Anak-anak ini kan hobinya yang aktif terlibat. Iya gitu, betul Kak. setuju saya. Jadi nanti kalau semua sudah aktif terlibat lah, dramanya bakal bagus sekali seperti itu ya Bu Fitra ya. Ada perlu dukungan nggak Bu Fitra berupa apa saat pembuatan produk berupa drama nanti? Iya, mungkin ada properti mungkin ya Pak yang akan digunakan gitu, peralatan atau kostum apa biar lebih menjamin dramanya lebih hidup gitu Pak. Iya. Saya setuju Bu Fitra terkait kegiatan-kegiatan nanti ke depannya, rencana pengembangan diri Bu Fitra. Saya kalau misalnya Bu Fitra pengen bantuan dari saya juga siap membantu. Kita sama-sama belajar, saya juga akan belajar sama Bu Fitra seperti itu ya Bu Fitra ya. Baik Bu Fitra, untuk kegiatan pasca observasi kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Menurut Bu Fitra, bagaimana kegiatan kita pasca observasi atau mulai dari pra observasi saat saya observasi, kemudian hari ini pasca observasi, ada nggak feedback atau masukan Bu Fitra bagi saya sendiri selaku supervisor gitu? Kalau untuk masukan untuk Pak Ari, menurut saya sudah bagus ya, karena ketika Pak Ari melihat, saya tuh nggak merasa kayak diawasi gitu ya Pak. Saya bebas aja bergerak berekspresi seperti itu, jadi saya tidak merasa bahwa saya diawasi atau ada yang menunggu saya seperti itu ya. Jadi udah bagus dan saya merasa nyaman aja gitu ketika Pak. Terima kasih Bu Fitra untuk kesempatannya. Selamat bertemu lagi di supervisi akademik selanjutnya. Terima kasih bantuan Bu Fitra hari ini. Kita akhiri kegiatan supervisi kita.